Oke, udah kelihatan, Udah, Kak. udah. Oke. Siap. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Halo, perkenalkan namaku Kabian. Nama asli Anissa tapi dipanggil Dian. Ngajar sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Pergerakan nasional. Ini pelajarannya harusnya kelas 11 ya, harusnya kelas 11. Cuman di beberapa sekolah itu baru mempelajari di kelas 12. Nanti di akhir udah mau UAS tuh baru dipelajarin. Berbarengan sama topik-topik PKI. Ya, disintegrasi. Nanti berbarengannya sama itu. Oke, kita lanjut aja, langsung masuk ke materinya. Nah, ini saya ada kutipan dulu sama gambar tokohnya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata presiden pertama kita. Ini maknanya apa? Maknanya pemuda Indonesia itu memegang, mempunyai peran dalam pergerakan nasional Indonesia tersendiri. Ya. Pemuda Indonesia yang terdidik merupakan aset nasional yang memiliki potensi untuk membangun bangsa melalui jalur pendidikan. Dan perjuangan bangsa tidak lagi mengandalkan cara fisik, tetapi lebih ke sisi intelektual. Semenjak adanya pergerakan nasional ini, nanti kita akan lebih sering berdialog tentang pendidikan, bagaimana sosial ekonomi kita saat itu, kan kita kan dilanda kemiskinan ya, karena dijajah terus gitu, bertahun-tahun. Oke, lanjut kita lanjut aja langsung. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari pergerakan nasional ini? Politik etis. Apa itu politik etis? Politik balas budi. Ingat, politik balas budi. Kenapa dibilang politik balas budi? Karena dulu ada seorang orang Belanda, namanya nih Konrad Theodor van Deventer. Konrad Theodor van Deventer ini dia kan tokoh humanis ya. Tokoh humanis itu adalah tokoh yang care about isu-isu kemanusiaan. Jadi dia melihat realita di negara-negara jajahan, terutama Indonesia saat itu kan kita belum namanya Indonesia ya. Kita dulu masih dibilangnya Hindia Belanda atau Nusantara gitu. Ya, dia melihat nih kondisi sosial ekonomi negara jajahan kian memburuk akibat adanya eksploitasi yang berlebihan. Kita diambil kekayaan alamnya, terus orang-orangnya juga disuruh kerja paksa gitu kan. Nah, akhirnya dia kayak mikir bahwa kita kok nggak ada balas budinya sama sekali gitu ya. Kita nggak ada memberi pengaruh, impact gitu terhadap orang Indonesia yang udah emang kita ambil semua kekayaan alamnya. Nah, dari sinilah pencetusan itu akhirnya sampai ke Ratu Belanda saat itu. Namanya siapa? Ratu Wilhelmina. Wilhelmina. Panjang aku jelasin, nanti akan banyak nama-nama tokoh yang keluar dari mulut gitu. Nah, ini harus dicatat ya. Karena biasanya di soal PWK itu tiba-tiba aja nongol soal-soal modelan begini. Tokoh-tokoh aneh gitu. Muncul di soal. Ratu Belanda saat itu namanya Wilhelmina. Nah, Ratu Belanda ini bilang bahwa ya sudah kita berikan saja kemakmuran untuk negara itu, tapi caranya ada, nanti jelasin di slide selanjutnya. Nah, politik etis ini berawal dari adanya kebijakan tanam paksa pada 1830. Nah, tanam paksa itu apa? Tanam paksa ini kultur stem cell. Kultur stem cell. Istilah itu. Ini juga lumayan sering ada di soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya ya. Kultur stem cell yaitu menyisihkan tanah desa, tanah desa gitu, sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor. 20% ditanamin komoditas ekspor. Nah,
Ada lagi pertanyaan, Kak, komoditas ekspor kita emang apaan, Kak, waktu itu? Jawabannya, komoditas ekspor kita adalah kopi, tebu, teh, rempah-rempah. Kopi, tebu, teh, dan rempah-rempah. Ditanamin itu. Katanya mah 20%, katanya 20% ditanamin. Tapi pada kenyataannya nanti namanya kebijakan itu akan selalu ada penyelewengan, nah, termasuk dengan tanam paksa ini. Tanam paksa ini nanti ada penyelewengan di dalamnya. Katanya mah 20% doang yang ditanamin, aslinya seluruhnya. Seluruh tanah yang dipunyai oleh orang Indonesia saat itu akhirnya dibuatlah untuk menjadi perkebunan. Jadi yang kerja orang Indonesia, yang nanam orang Indonesia. Terus nanti yang ngasih duitnya ke siapa? Ke Belanda. Untungannya ke siapa? Ke Belanda. Itu tanam paksa disebutnya. Kita dipaksa nih untuk menanam tadi, tanaman-tanaman tadi. Terus nanti keuntungannya diberikan lagi ke Belanda. Nggak ada keuntungannya buat kita. Gitu. Jadi rakyat Indonesia saat itu kelaparan. Ya. Nanti akan ada hubungannya juga dengan korupsi. Akan ada hubungannya dengan korupsi. Ini 1830. Setelahnya, dan politik pintu terbuka di 1870. Apa itu politik pintu terbuka? Itu pihak swasta diberi kesempatan untuk membuka usaha dan menanamkan modal di Indonesia. Ini maksudnya gimana nih, Kak? Pihak swasta apaan? Pihak swasta itu pedagang yang saat itu mampir ke Indonesia. Pedagangnya dari mana aja? Dari luar negeri pokoknya. Cina, India, Arab, negara-negara Eropa lainnya, yang pokoknya dia saat itu sedang berdagang di Indonesia, singgah di Indonesia, mereka boleh nih untuk membuka usaha dan menanamkan modal di Indonesia. Ya. Kenapa begitu? Karena di Indonesia buruhnya murah, tenaga pekerja kita itu murah, dibayarnya, makan seadanya, upah kadang dikasih, kadang enggak. Itu realitas sosial yang ada saat itu dulu begitu. Ya. Terus di Indonesia itu juga karena tadi ada tanam paksa itu kan membawa keuntungan nih bagi Belanda. Gila, Belanda kaya, orang semuanya buat dia, keuntungannya kita nggak ada, gitu kan. Nah, nanti ditanam paksa, gara-gara tanam paksa itu, duit Belanda itu jadi banyak gitu. Kas Belanda jadi banyak, modal mereka jadi banyak. Nah, sehingga pihak swasta asing, pedagang-pedagang asing itu mau ke Indonesia. Lihat, wah ini modalnya banyak nih, potensinya banyak nih. Gitu. Terus di Indonesia itu ada bank kredit. Bank kredit itu ya nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya juga tentang bank kredit itu berhubungan dengan apa. Dan yang terakhir ada alasannya kenapa kita sampai bisa ada tanam paksa dan politik pintu terbuka, karena kekayaan alam kita melimpah. Coba kita tanam sekarang nih, kayu di tanah Indonesia. Ditanam kayu, apa tuh? Singkong, ya. Singkong. Itu kan kayu ya, kayu doang ditanam. Jadi nanti besok jadi singkong, daunnya juga bisa dimakan. Nah, saking suburnya begitu, jadi pedagang-pedagang itu akhirnya datang di Indonesia. Oh ya, tadi juga tanam paksa itu diberlakukan pada masanya Van den Bosch. Van den Bosch. Oke, jangan lupa dicatat. Van den Bosch. Kenapa sampai ada tanam paksa? Karena kas pemerintah Belanda kosong. Mereka butuh duit. Nah, mereka mikir nih, muter kepala gimana? Wah, caranya gimana nih? Kita harus
bisa ngebuat kas kita nih kaya lagi, duit kita ada lagi. Gitu. Nah, dengan cara itulah, dengan cara tanam paksa itulah mereka duitnya ada lagi. Itu ya. Terus bawahnya, tujuan Belanda memberikan pendidikan kepada kita. Nah, ini belum di share screen yang gede. Full screen. Nah, tujuan Belanda memberikan pendidikan kepada kita adalah untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Coba tuh. Lihat niatnya. Niatnya apa? Buruk kan? Ngasih pendidikan kepada kita kok tujuannya buat begitu. Cuman apa? Itulah kuasanya Tuhan. Dibalikin. Niatnya buruk, akhirnya baik buat negara kita sampai merdeka kayak sekarang. Pemuda terpelajar lahir dari kalangan priai. Nah, ini jangan sampai salah kalau ada soal kalangan priai itu apa? Nggak tahu nanti jawaban. Nggak tahu, Pak. Kalangan priai itu bangsawan, anak-anak raja. Dan posisi mereka di tengah masyarakat begitu dipuja atau dibanggakan. Kenapa begitu? Karena ya orang zaman dulu yang sekolah emang dikit. Yang sekolah paling 10-20% aja, sisanya enggak. Nah, jadi kalau yang sekolah itu posisi mereka di tengah masyarakat ya tinggi. Lanjut. Nah, ini baru intinya. Inti dari politik etis. Irigasi, migrasi, edukasi. Nah, gampang banget ngapalinnya kayaknya. Irigasi, migrasi, edukasi. Irigasi apa? Peningkatan produksi pertanian. Caranya dengan pengaliran saluran air. Saluran air. Jadi dari gunung, kalian tahu pipa Rucika? Pipa Rucika yang iklan di TV, airnya mengalir sampai jauh. Itu begitu istilahnya, zaman dulu ada pipa Rucika lah istilahnya. Pengaliran saluran air. Jadi dari gunung dialirkan ke rumah-rumah warga, dialirkan ke sawah-sawah warga, perkebunan warga, dibikin got-gotnya, dibikin sungai-sungainya supaya gede nih, apa namanya, jalurnya. Akhirnya tidak kering kerontang gitu. Lalu ada bank perkreditan, ada koperasi simpan pinjam, ada lumbung desa, ada rumah-rumah gadai. Ya, sistemnya ini kalau kayak zaman sekarang ya, ada bank, ya, ada pegadaian, gitu, ada kelurahan, ada kecamatan, itu dulu dibikin kayak begitu. Terus ada migrasi. Nah, migrasi ini apa? Migrasi adalah mengurangi kepadatan penduduk. Dari dulu sampai sekarang Indonesia sama aja masalahnya gitu. Padat banget penduduknya di Pulau Jawa, terutama di ibu kota Jakarta. Nah, dari dulu juga begitu. Di Pulau Jawa ramai banget orang. Di Sumatera nggak ada orang. Di Kalimantan nggak ada orang. Di Papua apalagi. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu yang ngundek ke situ doang, itu dipindahin ke Sumatera ya. Saat itu pindahnya ke Sumatera dulu. Tujuannya ini buat apa ya? Tujuannya untuk meratakan ekonomi kita. Meratakan ekonomi kita. Nah, nanti dia di tempat yang baru itu akan dikasih pekerjaan. Tapi pekerjaannya lagi-lagi miris. Apa? Jadi buruh. Ya. Buruh zaman dulu kan gajinya rendah. Tapi emang dapat pekerjaan sih, bener. Yang tadinya pengangguran gitu kan, nggak punya pekerjaan, ujung-ujungnya dapat pekerjaan, no. Memang, cuman ya begitu, ala kadarnya. Terus yang terakhir adalah edukasi, ya yang tadi ya, semua pergerakan nasional ini pada dasarnya bertitik tolak dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita jadi orang. Kalian semua di sini kan niatnya mau ngejar perguruan tinggi, ya. Nah, edukasi itu begitu penting. Menyelenggarakan pendidikan, nanti akan kita bahas lebih lanjut organisasi-organisasinya apa aja, terus
sistem pendidikan kolonial itu bagaimana, ya kan? Kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri. Ciri-ciri apa nih, Kak? Ini adalah ciri-ciri dari sistem pendidikan era kolonial. Yang pertama ada gradualisme. Gradualisme ini apa, Kak? Gradualisme itu adalah memperhambat perkembangannya. Jadi pendidikan Indonesia saat itu dihambat perkembangannya, nggak boleh setara dengan pendidikan orang-orang yang ada di Belanda gitu. Kenapa mereka begitu? Karena mereka mikir nih, kalau misalnya kita semakin maju, itu akan membahayakan bagi mereka. Terus makan biaya juga. Kan negara jajahan Belanda bukan cuma kita doang. Banyak yang lain. Jadi menurut mereka itu makan biaya, membahayakan mereka, dan yang terakhir itu adalah urusan penduduk diserahkan kepada raja masing-masing, setiap daerah. Kalian kalau lihat di BES ya, BSSCH gitu, di Twitter, pasti pernah ada nih meme gitu, meme. Satu yang bilang begini, waduh, pejabat zaman dulu juga udah korupsi kok, bukan cuma zaman sekarang doang. Iya itu, sebenarnya memang cikal bakal dari zaman dulu juga udah ada. Kan urusan penduduk diserahkan kepada raja masing-masing. Kadang ada yang tidak menyalurkan gaji orang-orang buruh gitu. Ada yang rajanya dipendem doang, dikitnya dikasih, yang banyak diambil. Itu dari dulu udah ada. Nah, itulah ciri-ciri gradualisme, sistem pendidikan kolonial. Nah, yang kedua ada dualisme. Apa ini dualisme? Dualisme itu adalah rasial sosial. Rasial sosial apa, Kak? Perbedaan perlakuan. Ya, perbedaan perlakuan antara orang Indonesia sama orang Belanda. Anak-anak Belanda yang sekolah. Itu beda banget perlakuannya. Ya, kita kayak apa? Kita kayak dilihat sebagai orang budak gitu, pembantu. Nggak kayak orang gitu kelihatannya zaman dulu. Kontrol sentral yang kuat. Apa nih maksudnya? Jadi segala sesuatu, perubahan, itu benar-benar harus diketahui oleh Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Kita nggak boleh sembarangan untuk melakukan rapat, melakukan perubahan, membuat sekolah, ngasih pendidikan ke orang, itu nggak boleh sembarangan. Terus adanya keterbatasan tujuan. Apa ini? Kan tujuannya Belanda ngasih pendidikan ke Indonesia cuma untuk mendapatkan pegawai terdidik yang murah. Pegawai pemerintahan terdidik yang murah. Ya udah gitu aja. Tujuannya itu doang. Nggak ada tujuan-tujuan lain. Pada akhirnya tujuannya sama Tuhan dibikin jadi gede. Indonesia merdeka. Impact-nya itu. Ada dampaknya. Terus yang kelima ada prinsip konkordansi. Apa ini? Itu adalah kesamaan rangkuman. Kesamaan kalau di kita kan kurikulum 2013. Nah, di konkordansi ini kesamaan kurikulum dengan yang ada di Belanda gitu. Jadi kita pakai bahasa pengantar Belanda. Ya sehari-hari dengan guru-gurunya menggunakan bahasa Belanda. Tapi ada beberapa juga sekolah yang emang pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Setelahnya ada tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Dibilangnya sistem pendidikan kita saat itu karena nggak ada kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan kepala sekolah, di bawahnya ada wakil kepala sekolah bilang kurikulum, bilang akademik, ada kepala TU, guru bilang ini, guru bilang itu. Nah, zaman dulu tuh asal dia punya kemampuan di bidang itu ya dia jadi guru, udah gitu aja. Kepala sekolah nggak ada, apa-apa pemimpin yang nggak ada, ya sekedar hanya memberikan pengajaran aja. Organisasi resminya nggak ada. Oke, lanjut.
jalur sekolah. SD, SMP, SMA. Sistem pendidikan era kolonial. Sampai sekarang pun itu adalah warisan dari Belanda sebenarnya. Sistem pendidikan kita. SD, SMP, SMA. SD, ILS dan HIS. ILS dan HIS ini 7 tahun ya. 7 tahun. Kalau kita kan 6 tahun. Nah, kalau dia 7 tahun. 7 tahun masanya. Apa bedanya, Kak, antara ILS dan HIS? Terus, kenapa ini cuma ada singkatannya doang? Ada gitu kepanjangannya. Sebenarnya nggak bakalan ada di soal UTBK itu modelan soal kayak kepanjangan dari ILS, kepanjangan dari HIS. Nggak begitu. Paling mah cuma ditanya, ini setaraf dengan apa? Gitu. Terus ini diperuntukkan bagi orang Indonesia yang kayak gimana? Kalau ILS itu diperuntukkan bagi anaknya raja, bangsawan, anaknya wali kota, gitu. Atau anak-anak pintar nih, cerdas, anak pedagang kaya, punya toko di mana-mana. Ya. Anak cerdas ini yang tadi dibilang itu pakai beasiswa dia, nah, bisa masuk di ILS. Nah, bedanya apa nih, Kak, sama HIS? Kalau HIS tuh di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau ILS itu favorit, HIS normal. Ya, pada umumnya lah. SD pada umumnya. Setelahnya ada SMP dan SMA. Ini ada yang SMP-nya percepatan, 5 tahun doang, 5 tahun. Yang kita harusnya 6 tahun, 5 tahun doang. Nah, ada juga yang enggak percepatan, sama 3 tahun juga kayak kita, namanya mulo. Itu bedanya sebenarnya di situ. HBS sekolah buat tadi, orang-orang yang kaya atau yang bener-bener pinternya kebangetan, sampai dia dapat beasiswa. Nah, bedanya satu lagi sama mulo ya 3 tahun. Ya normal gitu, nggak ada percepatan apa-apa. Naik tingkat gitu nggak ada. Ya. Nah, mulo lanjutannya nanti AMS. Lanjutannya, itu AMS 3 tahun juga sama. Jadi totalnya kalau yang ILS, mulo sama AMS itu nanti mereka akan sekolah 7 ditambah 3 berapa? 13 tahun. Ya, 13 tahun sekolah. Lalu kalau misalnya ILS, HBS itu 12 tahun. Tetap aja lamanya. Sama aja sebenarnya kayak zaman sekarang gitu. Tapi selain itu juga kita juga punya namanya sekolah Islam. Zaman dulu sekolah Islam juga ada namanya Diniyah School. Diniyah School. Diniyah School. Dicatat nih. Sumatera Toalib. Sumatera Toalib. Itu sekolah Islam di zaman dulu. Terus selain itu juga kita ada quick school. Quick school. Ya, quick school itu apa? Sekolah guru. Memang pengen jadi guru gitu. Udah ada sekolahnya khusus nih. Dia kayak SMK gitu. Sekolah dagang juga ada. Sekolah dagang. Nanti kalau pengen tahu nama Belandanya, ada juga. Cari ya. Lanjut. Nah, sistem pendidikan era kolonial lagi. Sekarang, sekolah rakyat yang berada di kota kecil, sekolah desa. Jadi selain tadi untuk bangsawan, ada juga sekolah-sekolah untuk rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang ada di desa. Cuman itu setingkatnya dengan SD doang. Namanya Sakal School. Masanya 5 tahun sekolahnya. Lalu ada sekolah desa Fox School. Masanya 3 tahun. Dua sekolah ini tujuannya untuk apa? Hanya untuk mengajarkan kita baca, tulis, ngitung. Baca, tulis, ngitung. Udah, gitu doang. Setelah itu ada lanjutannya, tapi bukan SMP, masih SD juga judulnya. Fairfax School, 3D Classes School, atau Sekolah Ongkoloro, dengan masa sekolah 2 tahun. Ini sekolah untuk apa? Mengasah keterampilan.
minat dan bakat kita. Kalau misalnya kalau cewek itu biasanya dikasih keterampilan untuk menjahit, gitu ya, memasak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang cowok itu untuk bagaimana dia berkebun, gitu, kebun, ya kan nanti akan menjadi buru-buru Belanda. Nah, terus kalau udah sekolah di kayak ginian nih Kak, di SD, SMP, SMA, itu nanti apakah dia dapat jabatan atau enggak? Gitu. Pasti dapat kerjaan. Kalau zaman dulu itu pasti dapat kerjaan. Mau di SD, SMP, SMA, turunnya, yang penting dia judulnya sekolah. Pasti nanti dia akan dapat kerjaan. Mau itu buruh rendahan kek, mau pegawai pemerintahan kek, swasta, negeri, terserah, yang penting dapat. Ya, ditempatinya di mana aja pasti ada. Lalu kita mulai masuk ke perguruan tinggi. Yang terakhir ada fakultas, the Letteran which began to. Itu bacanya gitu. Fakultas the Letteran which began to. And which began to. Itu adalah sekolah sastra, jurusannya sastra, berbagai macam sastra, cuman ya lebih fokus ke sastra Belanda, sastra Indonesia. Setelahnya lagi, nah inilah perguruan tinggi yang normalnya ada di ujian-ujian. Oh iya, ini benar. Kalau ini beneran masuk emang. Waktu itu di base ada. Spoiler-spoilernya kan ada ya, nongol-nongol aja. Walaupun kita nggak ngelihat juga, kita nggak niat untuk ngelihat nih. Tiba-tiba spoilernya ada. Bahaya aja gitu ya. Nggak boleh ya dilihat itu. Haram. Sofia. Ini cikal bakal Fakultas Kedokteran UI. Jenis Kundinge Food School. Jenis Kundinge Food School. Fakultas Kedokteran. Lalu ada Rainbow School, Pertanian. Cikal bakal IPB. Tanya ada lagi, Red Hughes School. Cikal bakal sekolah hukum. Hukum. Katanya sih, katanya ya. Kita nggak tahu benar apa enggak. Dia jadi fakultas hukumnya UGM. Katanya sih gitu. Katanya. Kita nggak tahu benar apa enggak. Lalu yang terakhir ada Teknik Hughes School. Teknik. Sekarang jadi apa ini? Ada yang tahu nggak? Teknik Hughes School. Teknik. ITB. Hah? ITB bukan Kak? Iya betul. ITB. Jadi 4 ini kenapa sering ada di ujian? Karena ya emang dia cikal bakalnya universitas, istilahnya top 5 ya, top 5 yang ada di negeri ini. Bagi kalian yang ingin mencari rekomendasi, itu barusan saya udah rekomendasiin tuh. Fakultas yang udah ada dari zaman dahulu kala gitu kan. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kita udah bahas sekolah nih. Sekarang pergerakan nasional kita bahas lebih luas lagi. Tapi lebih luasnya lagi juga ada batasannya. Apa batasannya, Kak? Solidaritas kesukuan. Apa itu? Ya, organisasi yang sifatnya masih kedaerahan. Tentunya kita orang Jawa. Ya, kita main sama orang Jawa aja. Organisasi sama orang Jawa. Gitu. Jong Java, orang Jawa. Jong Ambon, Jong Celebes. Jong Celebes itu apa? Orang Sulawesi. Ya, orang Sulawesi. Jong Sumatranen Bon. Sumatera. Sama Sekar Rukun. Itu orang Sunda. Karukun. Lalu ada Paguyuban Pasundan. Orang Sunda lagi. Tarekat Sumatera. Orang Sumatera lagi. Pemuda Betawi. Orang Betawi. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu sebenarnya bagian dari Jong Java juga. Jong Java itu aslinya Jong Java. Trikoro Darmo namanya. Ya. Itu masih bersifat kesukuan nih. Belum Indonesia banget nih. Belum ada persatuannya belum ada. Nah, nanti di 1928 kita kan ada suatu peristiwa fenomenal. Yang tahu nggak nih peristiwa fenomenal itu apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Mantap. 1928 kita ada Sumpah Pemuda. Nanti semua nih, semua solidaritas kesukuan ini akan bergabung jadi satu. Akhirnya mereka mulai ada kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk ya udah kita bersatu aja yuk. Semua suku nih di Indonesia gitu. Semua suku bangsa, apapun agamanya, apapun budayamu,
dimanapun tempatmu. Nah, ayo kita bersatu sama-sama, bikin organisasi yang sifatnya nasional. Ya, jadi sebenarnya emang Sumpah Pemuda itu adalah tolak ukur bangsa ini untuk bersatu menuju kemerdekaan. Nah, organisasi kepemudaan ini dibagi menjadi 3. Twing, twing, twing. Bintang yang pertama itu Jong Islami Tenbon, Muda Kristen Jawi, Pemuda Muslimin Indonesia atau PSII, Pemuda Ansor, NU, Pemuda Muhammadiyah. Coba, kalau dilihat dari giniannya, ini digolongkannya berdasarkan apa nih? Organisasi-organisasi ini. Digolongkannya berdasarkan apa ya? Agama Islam bukan sih, Kak? Agama. Berdasarkan agama yang ada di Indonesia. Tapi ada yang nanya, ini Kak, kok dia cuma ada 2 agama yang kelihatan gede aja ya? Ini kemana nih apa agama-agama yang minor lainnya? Ya, sebenarnya ada, cuman nggak terlalu sering ada di ujian. Kita kan hanya membahas yang sering ada di ujian aja. Hindu, Buddha, Konghucu itu ya ada sebenarnya. Selanjutnya itu yang kedua adalah Persatuan Talabah Indonesia Malaya dan Indonesia Studi Club. Dan ada satu lagi nih, namanya Algemene Studi Club. Ada lagi satu lagi sebenarnya. Cuma nanti di PPT yang dikirimin sama pihak Masih Ajar itu nanti ada yang asli. Lebih rincinya ini kan satu lagi nggak ada. Persatuan Talabah Indonesia Malaya itu jadi orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, terutama sekolahnya di Timur Tengah, Turki, Arab, ya, Kairo gitu, Mesir. Nah itu mereka membentuk persatuan namanya Talabah Indonesia Malaya. Lalu ada Indonesia Studi Club sama Algemene Studi Club, itu sama aja, itu juga organisasi kepemudaan yang isinya adalah anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negerinya di mana? Di Belanda pastinya. Ya, karena rata-rata emang biasanya dapat beasiswanya ke sono gitu. Nah, mungkin dia pergi ke Eropa lainnya. Dan yang terakhir ada PPPKI, P-nya ada 3, baru KI, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kenapa aku golonginnya dia sendiri nih, bintangnya ada 3. Kenapa? Karena dia adalah persatuan dari seluruh organisasi kepemudaan yang ada. Oke. Dari semua yang tadi aku jelasin, itu beberapa bergabung, berhimpun menjadi satu di dalam ini, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Jadi dia adalah organisasi yang sifatnya sentral gitu ya, bersatu semuanya. Di dia itu semuanya ada. Oke, lanjut. Gerakan kebangsaan. Ini yang lebih rinci lagi. Budi Utomo, SDI, TNI, Gerakan Kepanduan, Perhimpunan Indonesia, dan Organisasi Perempuan. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo sama teman-temannya dari Stovia, dari Fakultas Kedokteran tadi, pada 20 Mei 1908. Ya. Lalu setelahnya ada SDI, Sarekat Dagang Islam. Kalau tadi Budi Utomo itu lebih ke arah pendidikan, kalau ini lebih ke arah ekonomi atau sosial ekonomi. Kenapa SDI ini dibangun? Karena saat itu pedagang-pedagang Indonesia yang kecilan gitu, mereka bersaingnya melawan pedagang-pedagang dari Tionghoa atau pedagang-pedagang dari timur lainnya, Asia ya, Asia Timur. Asia Timur apa? Asia Timur ya sono negara-negara Arab gitu. Terus ada Cina juga Asia. Ya kan bagian Asia juga ya. Terus ada juga nanti apa Samanhudi. Samanhudi ini adalah pelopor pendiri di balik SDI ya. Tapi selain SDI yang Samanhudi ini juga sebenarnya ada beberapa nama tokoh-tokoh lainnya gitu. Ini harus dicatat ya. Tokoh SDI lainnya Tirto Adi Suryo, Tirto Adi
Suryo. Agus Salim. Lalu Abdul Muiz. Nah, tiga itu. Itu adalah tokoh SDI lainnya yang mendirikan Sarekat Dagang Islam bersama dengan Samanhudin. Lalu setelahnya ada, ini di bawahnya Hoscokominoto. Apa ini Kak? Ini siapa? Jadi di masa kepemimpinannya Hoscokominoto, SDI nanti akan berubah menjadi SI, Sarekat Islam. Sarekat Islam itu nanti akan berubah menjadi dua lagi. Apa? SI merah, SI putih. SI merah jadi apa Kak? SI putih jadi apa Kak? SI putih nanti akan jadi partai politik, ya. Sementara kalau yang satu lagi SI merah jadi PKI. PKI. Ya. Didirikan di Solo pada 1911. Lalu ada PNI didirikan oleh Soekarno, ya, bersama teman-temannya yang lain yang sama-sama mengenyam pendidikan juga. Tapi PNI ini nanti juga akan kepecah pada ujungnya menjadi Partindo. Ya, Partindo. Dan PNI baru. PNI baru. PNI baru itu nanti akan didirikan oleh Hatta dan Syahrir. PNI baru. Dan Partindo. Di bawahnya ada gerakan kepanduan. Ini yang sifatnya non-pendidikan ya. Cuman latihan keterampilan dan kepemimpinan. Karena pada zaman dahulu kan orang yang berkesempatan untuk bisa belajar gitu secara normalnya di sekolah ya hanya 20%, 10%-nya aja, itu pun orang-orang terpandang. Nah, orang-orang miskinnya kemana nih? Nggak ada kesempatan mereka untuk kesejahteraan, untuk sejahtera gitu, nggak ada. Ada sebenarnya, cuma masih sifatnya ya latihan keterampilan atau kepemimpinan atau kayak tadi sekolah rakyat, sekolah desa, gitu. Dan masih tingkat SD juga, belum sampai perguruan tinggi. Nah, kalau gerakan kepanduan itu sekarang jadi pramuka, dicetuskan sama Baden Powell, orang Belanda, di Jakarta atau Batavia pada 1912. Tanya ada Perhimpunan Indonesia, ya, Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Indische Vereniging. Ini adalah organisasi kepemudaan yang sifatnya internasional, ya, sifatnya internasional. Kenapa semuanya terkesan aku bahasnya cuman sedikit doang di sini, nggak jelas banget itu, kok nggak sampai dalam-dalamnya Kak dibahas. Ini yang nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Tenang saja, kontrakku masih lumayan kok di sini, masih lumayan. Kita akan ketemu lagi nanti di bulan berikutnya. Aku udah membagi PPT-nya jadi beberapa bagian. Ini hanya dasar-dasarnya. Nah, tadi Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging, sifatnya internasional ya, bukan hanya nasional. Karena mereka sampai ikut rapat-rapat di luar negeri gitu, orang-orangnya sampai ikut rapat di luar negeri. Lalu yang terakhir ada organisasi perempuan beserta tahun berdirinya, Putri Mardika, Aisyah ini dari Muhammadiyah ya, organisasi perempuan dari Muhammadiyah. Lalu ada Kartini Fons, didirikan sama istrinya Van Deventer. Nah, dia mendirikan Kartini Fons. Lalu ada Keutamaan Istri, didirikan oleh Dewi Sartika. Lalu yang terakhir ada Kerajinan Amai Setia. Lanjut. Halang Rintang. Waduh, ini kenapa tiba-tiba background-nya berbau Mesir begini, Kak? Lihat aja ntar bagaimana ujungnya. Kenapa tiba-tiba ada orang Mesir gitu. Nongol. Halang Rintang. Apa nih, Kak? Jadi, kita kan ya, kalau misalnya ada kebijakan, misalnya pemerintah nih membuat kebijakan, atau kita aja nih, kita dalam berorganisasi, kita membuat suatu proker gitu kan. Ada aja nih halang rintangnya supaya acaranya tuh dapat berjalan normal sesuai yang kita harapkan. Nah, sama pendidikan di Indonesia juga ada aja halang rintangnya, apalagi di awal-awal belum merdeka kayak begitu. Di tahun 1930 Gubernur Jenderal yang tadinya Van den Bosch kita berubah jadi De Jong, Gubernur Jenderal De Jong.
dia ini orangnya nggak kooperatif, nggak ada kerjasamanya sama orang Indonesia yang saat itu emang pengen merdeka gitu. Dalam dirinya sebenarnya udah ada keinginan untuk merdeka, bergerak. Namanya pergerakan nasional kan memang bergerak gitu ya, secara nasional, menyeluruh. Nah, dia ngelarang rapat. Terus pemimpin pergerakan tidak diizinkan meninggalkan daerahnya. Siapa nih pemimpin pergerakan? Maksudnya tuh kayak Soekarno, Hatta, Syahrir. Itu ya diem aja gitu di tempatnya, mereka nggak boleh mobilisasi, maksudnya pergi keluar daerah, pergi keluar kota, apalagi sampai membuat suatu pertemuan, itu nggak boleh. Terus pegawai negeri tidak diperbolehkan mengikuti organisasi. Ini maksudnya apa nih Kak? Tadi, karena aku bilang, pasti kalau dia udah sekolah, apalagi dia sekolahnya sampai tingkat SMA, gitu, SMA atau perguruan tinggi negeri, pasti dia akan mendapatkan sebuah jabatan, meskipun jabatannya rendahan gitu. Tapi istilahnya kerja juga kan. Nah, pegawai-pegawai negeri seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti organisasi. Jadi istilahnya nah, istilah kasarnya, orang yang ikut organisasi saat itu adalah pengangguran gitu. Atau orang yang memang dia kerjanya di luar dari keluar dari kepegawaian pemerintah Belanda saat itu. Jadi kerjanya dagang lah, jadi pekerjaannya di buruh swasta lah, jangan negeri gitu, jangan sama pemerintah Belanda lah. Karena yang memang nggak boleh untuk mengikuti organisasi saat itu. Terus yang terakhir ada pembuangan ke daerah terpencil. Ini dilakukan ke siapa? Ke tokoh-tokoh pergerakan nasional kita. Hatta, Syahrir itu nanti akan dibuang ke Bovendigul. Bovendigul. Ini juga sering ada di soalnya. Bovendigul, Papua. Dibuang karena menurut Belanda mereka adalah orang-orang yang mengancam ya, mengancam bagi kehadiran mereka sebagai penjajah saat itu. Lanjut. Tokoh-tokoh. Oke, kita udah masuk tokoh-tokoh ini, kayak udah buat kaki nih Kak. Kalau udah ada tokoh-tokoh, waduh senang sekali. Ya benar, kalian bisa senang. Dokter Sutomo. Siapa tadi dia? Udah inget gak? Dokter Sutomo siapa? Dokter Sutomo. Yang diriin Budi Utomo. Betul. Mantep. Tues. Tues. Dokter Sutomo bersama Wahidin Sudarohusodo, temannya beliau, menggalang dana untuk pendidikan pribumi. Saat itu banyak orang Indonesia yang sebenarnya pintar-pintar. Harusnya mereka mendapatkan beasiswa supaya bisa sekolah sampai perguruan tinggi negeri. Ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di Belanda. Tapi nggak ada duitnya gitu. Walaupun mereka kalangan bangsawan, tetap aja duitnya kurang lah daripada orang Belanda saat itu. Tetap duitnya masih istilahnya ya di bawah dengan pegawai-pegawai Belanda yang asli. Nah, mereka menggalang dana untuk pendidikan pribumi. Misalnya ada Ki Hajar Dewantara, Wardi Suryaningrat, Bapak Pendidikan kita. Nah, kenapa dia disebut Bapak Pendidikan? Karena dialah yang mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa ini apa? Sekolah yang didirikan oleh pribumi untuk pribumi juga. Kalau tadi sekolah didirikan oleh Belanda, ini adalah sekolah yang didirikan oleh orang kita sendiri. Untuk siapa? Orang kita sendiri juga. Ya, itulah makanya beliau disebut dengan Bapak Pendidikan. Ini orang pertama yang berani untuk, oh, gue bikin di sekolah buat pribumi, buat orang Indonesia asli. Ya, Yogyakarta tepatnya. Lalu ada M. Syafi'i, ini adalah pendiri INS Kayu Tanan, jenis SMK. Jenis SMK zaman dulu udah ada ya. Tadi sekolah Islam juga udah ada tuh. Tadi ada. Terus SMA biasa ada, SMK juga ada nih, INS Kayu Tanan. Ya sama, keterampilan, keahliannya itu khusus gitu. Dialihkan kepada yang sesuai dengan minat saat itu apa. Biasanya mereka akan diarahkan untuk jadi pegawai pemerintah. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, udah pada tahu ya. Ayo, ini siapa yang tahu tokoh dua ini apa? Organisasi apa yang mereka bangun gitu? Organisasi apa? Mereka bang. Kiai Haji Hasyim.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang NU gitu bukan sama Muhammadiyah. Iya, betul. Ya, itu tokoh. Dua itu ya, dari Islam ya. Terus ada Haji Samanhudi. Samanhudi lagi, ayo siapa yang tahu Samanhudi tadi bikin apa? Sebelum SI. Belum jadi SI namanya apa? Serikat SDI, Kak. Dagang Islam. PDI. SDI, betul. Yang merupakan pedagang batik. Nah, makanya dia bisa sekolah nih. Dia bisa mendirikan sekolah. Dia bisa mendirikan organisasi, dia bisa sekolah. Kenapa? Karena emang dia pedagang batik ya. Dari orang tuanya emang udah kaya gitu ya. Sukses. Terus Emi Amin. Pencetus bahasa dan butir-butir ideologi kebangsaan. Maksudnya apa nih, Kak? Pencetus bahasa. Jadi saat itu Indonesia kan kita kan 1928 Sumpah Pemuda. Poin ketiganya apa? Poin ketiganya. Poin ketiga Sumpah Pemuda. Yang tahu nggak? Poin ketiga Sumpah Pemuda. Yang bahasa satu bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa Irlandia. Nggak boleh. Bahasa Indonesia. Nah, dia adalah pencetus bahasa Indonesia. Jadi dia pengen bahwa Indonesia itu punya satu bahasa aja, nggak pakai bahasa Belanda, nggak pakai bahasa daerah juga. Dia lah yang menciptakan bahasa Indonesia saat itu. Terusnya butir-butir ideologi kebangsaan, Pancasila ya. Dia salah satu orang yang menciptakan itu. Lalu ada Maria Walanda Maramis, ini tokoh cewek, pendiri organisasi perempuan juga, IKAT namanya, di tahun 1917. Oke, sekian dan terima kasih. Akhirnya sudah selesai, guys. Stop share. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Aku stop video. Hai. Siapa ini namanya tadi? Sudah selesai, kakak. Tadi dari filmnya.